Sebelumnya sudah kita bahas bahwa kecerdasan atau pikiran atau kesadaran manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kesadaran kritis atau disebut dengan pikiran sadar atau conscious mind. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar, subconscious mind atau yang bersifat emosional. Kemudian yang terakhir adalah pikiran atas sadar atau pemikiran yang bersifat intuitif dan iluminatif atau juga disebut sebagai super conscious. Sekarang kita lihat bagaimana 3 bentuk kesadaran, pikiran atau kecerdasan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ibadah, khususnya adalah sholat. Begini, orang sholat itu bisa pada 3 level kesadaran. Yang pertama adalah sholat dilakukan pada bentuk kesadaran conscious atau pada level pikiran sadar. Ibadah atau salat yang dilakukan pada level sadar adalah sholat pada dimensi syariat, karena syariat menekankan hidupnya fungsi otak yang logis, yang rasional atau yang bersifat akliyah. Jadi sholat pada level sadar itu adalah sholat yang sebagaimana umumnya diajarkan ke kita. Kalau membaca doa itu harus berbunyi dan terdengar, karena memang sifat pikiran sadar itu kan bisa menelaah apa yang dibaca, bisa menelusuri apa yang dibaca. Itu sifatnya kritis. Seorang makmum itu ketika mendengar seorang imam membaca ayat, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu si makmum bisa langsung berbisik dalam hatinya, apa alhamdu, apa ngalamin, alamin. Dia akan mengoreksi di belakang qalqalahnya, ikhfanya, idghamnya dan sebagainya. Itu jenis sholat yang kritis. Jadi terus mengkritisi bacaan-bacaan si imam. Jadi mirip sekali dengan pekerjaan seorang dewan hakim pada lomba MTQ. Begitu kritis, telatennya dia mengikuti kesalahan-kesalahan dari sang imam, sampai-sampai mungkin dia tidak sempat lagi mengoreksi dirinya sendiri. Padahal sholat itu kan bacaan-bacaan untuk diserap dalam jiwa untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi kadang-kadang lupa dengan Tuhan, sibuk mengoreksi bacaan-bacaan orang. Tapi tidak salah, karena memang sholat atau ibadah itu ada level awal yang dimulai pada dimensi syariat. Misalnya rukun sholat yang dimulai katakanlah niat, itu memang sesuatu yang sadar. Dan tapi kalau semuanya dilakukan pada dimensi sadar, kemungkinan ibadahnya tidak bisa mencapai level khusyuk yang dalam. Sebab yang disebut khusyuk itu adalah fokus. Jadi bentuk fokus ini bertingkat-tingkat. Ada yang fokus kritis yang dilakukan pada level sadar melalui frekuensi gelombang beta. Gelombang beta gelombang intelektual yang logis, berpikir kritis. Tinggi gelombangnya kalau dalam ilmu brainwave itu seputaran 12 sampai 30 Hz. Sedangkan untuk mencapai level khusyuk yang lebih dalam, itu Anda harus menurunkan gelombang kritis. Tidak boleh lagi melakukan ibadah atau khususnya sholat pada level beta secara keseluruhan, tapi harus pelan-pelan. Begitu takbir diangkat Allahu Akbar, itu sebenarnya sudah tenggelam dalam kemahabesaran Tuhan. Gelombang otak sudah harus diturunkan pelan-pelan masuk ke level alfa yang punya gelombang pada frekuensi 8 sampai 12 Hz, bahkan lebih dalam lagi, lebih rileks lagi pada level sleepy, agak-agak teduh, yang levelnya mungkin sekisaran 4 sampai 8 Hz yang disebut dengan gelombang theta, tapi lebih dalam lagi disebut dengan gelombang delta yang frekuensinya berkisar antara 0,5 sampai 4 Hz. Dan
level terbawah ini yang sangat dalam ini, itu bentuk-bentuk sholatnya orang sudah kehilangan daya ingatnya, sudah kehilangan nalar kritisnya, level khusyuknya sudah sangat dalam, jadi sudah masuk pada gelombang yang sangat meditatif. Bahkan ada orang-orang digambarkan begitu rileksnya, bahkan sudah kehilangan dimensi materialnya, dan sehingga ketika dicabut panah di kakinya, ini pengalaman Imam Ali bin Abi Thalib, dia tidak merasakan itu lagi. Artinya sudah fana, sudah lebur dirinya pada sebuah dimensi yang dia sampai tidak memiliki rasa materialitas lagi. Dan pada level ini Anda tidak sempat ngoreksi lagi bacaan siapa yang ada di depan Anda itu. Jadi sudah larut pada sebuah titik yang sangat intuitif dalam bentuk-bentuk emosi, gelombang kesadaran jiwa yang terdalam itu. Itu sholat fokus pada level yang alfa dan ke bawahnya itu. Sudah bermain level gelombang emosi yang sangat dalam. Jadi kalau ingin memperbaiki sholat, memperbaiki diri, mencapai perubahan-perubahan yang mendasar, setidaknya kita harus melatih diri untuk masuk pada level kekhusyukan yang lebih dalam ini. Tapi ada satu level khusyuk yang paling dahsyat, paling tinggi, dan ini mungkin menjadi wilayah keahlian para nabi dan wali-walinya. Level gelombangnya 30 ke atas, itu gelombang-gelombang gamma. Sudah insight-nya tinggi. Ini sudah berada pada level kesadaran atas sadar. Jadi sudah bermain pikiran atas sadar. Sebenarnya sudah pikiran Tuhan yang hadir dalam dirinya. Ibadah sholat pada level ini sebenarnya orang-orang ini walaupun masih berada di dunia, tapi ada satu sisi kejiwaannya yang sudah berpindah tempat. Jadi inilah orang-orang yang disebut sholat itu sudah pada level mi'raj. Sudah terjadi perpindahan ruhiyah ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Kalau Nabi Muhammad pada perjalanan mi'raj digambarkan sudah bisa berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Itu sebenarnya berada pada gelombang atas sadar ini. Nabi-nabi kan sudah meninggal, kok masih bisa dijumpai? Sebenarnya dimensi ruh masih hidup. Jadi kalau ruh level atas sadar ini hidup, kita bisa menjumpai entitas-entitas lain yang sebenarnya tidak pernah mati. Esensinya hidup, energinya kekal, bakal. Jadi orang-orang pada level atas sadar ini itu sudah terbuka portal gaib, dimensi spiritual yang sangat dalam, sehingga bisa masuk ke sebuah alam malakut atau rabbani, di mana si yang sholat ini bisa menjumpai nabinya, bisa menjumpai Tuhannya. Karena itu di tahiyat itu ada bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Jadi assalamu alaika itu bacaan bahwa kenyataannya, realitasnya ruh orang yang diucapkan salam itu ada di depan, nabinya sudah hadir, tidak ada batas lagi. Dan itu bisa dicapai pada level fokus atas sadar. Jadi ibadah kita itu bisa dilakukan pada level conscious sadar, dan syariat bermain wilayah itu. Tapi begitu Anda masuk wilayah tarikat, Anda dibawa lebih dalam lagi ke level subconscious. Ketika terus-menerus dilatih pada periode yang panjang, Anda bisa tembus ke alam atas sadar, terbuka sebuah hijab hidupnya mata basirah, sehingga bisa menyaksikan, mengalami musyahadah atau mukasyafah. Gelombang Anda semakin tinggi disambut oleh sebuah gelombang yang maha tinggi itu, dan Anda bisa menyimak dinamika dari dunia langitan atau samawi itu, karena agama sebenarnya itu unsur-unsur samawi. Ketika dimensi kita sudah bisa sampai kepada alam yang sangat intuitif itu. Kalau sholat sudah pada level gelombang gamma, Anda berada di dunia, sholatnya kan masih di masjid, masih di rumah atau di bumi ini, tapi jiwa Anda sudah di langit. Ini sudah level hakikat. Artinya Anda makhluk bumi sudah sekaligus menjadi makhluk ukhrawi atau surgawi. Secara fisik memang Anda berada di bumi, di dunia ini atau di dalam masjid, tapi jiwa ruh Anda sudah melakukan mi'raj, jauh ke dimensi-dimensi di mana Anda bisa bersentuhan dengan rasa ketuhanan yang sangat tinggi. Dan ini adalah sholatnya para ahli hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.